Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan menyanyi klik nomor 332, Aku Hendak Bersyukur, sambil jemaat diundang berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersyukur ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan di hari Minggu ini ya Tuhan. Sebab perbuatan-Mu sungguh ajaib, heran, dan dahsyat dalam kehidupan kami.
Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan yang sungguh tiada berkesudahan. Selalu kami rasakan sampai saat ini. Dan di saat ini Bapa, kami akan menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Dalam persekutuan yang beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Berkenanlah Engkau hadir bersama dengan kami. Berkenanlah Engkau menuntun persekutuan ibadah kami di saat ini. Dari awal pertengahan sampai boleh berakhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan melakukan klik nomor 343, tongkat dan menara. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah di saat ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hari Minggu yang penuh dengan ucapan syukur, kami merasakan lagi betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Setiap hari-hari kehidupan yang kami jalani, sekalipun dihiasi dengan berbagai situasi kehidupan, baik suka maupun duka, baik sukses maupun gagal, baik sakit maupun sehat, tetapi kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun terkadang ketika kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan, seringkali kami merasa diri paling hebat. Seringkali kami merasa apa yang kami miliki itu semua karena kekuatan, kehebatan, dan kepandaian kami. Tetapi sesungguhnya kami menyadari, jika tanpa Engkau, semua yang kami lakukan tidak ada artinya. Karena itu Bapa, di saat ini, dengan penuh kerendahan hati, kami datang mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang sering kali kami perbuat menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Karena itu, biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu,
Engkau senantiasa menolong kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan-Mu. Karena kami percaya Bapa, oleh kasih-Mu yang besar, Engkau menganugerahkan putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami umat yang berdosa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan pujian dua sahabat lama, nomor 66, Doaku dan Keluhku. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. NNBT nomor 9, ku akan selalu bersyukur. Kembali jemaat diundang untuk berdiri. Mari di saat ini kita ungkapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah di saat ini kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami hendak belajar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga benih firman yang ditaburkan itu dapat bertumbuh subur, menghasilkan buah yang baik untuk dinikmati dan dirasakan, bukan hanya di tengah kehidupan keluarga kami, pribadi kami, tetapi juga bagi banyak orang. Karena itu mampukanlah kami semua ya Bapa, untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 12. Kitab Yesaya pasal 12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Yesaya pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, di bawah perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut dengan melagukan Kidung Jemaat nomor 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah diundang kembali kita untuk berdiri. Kita mengaku iman kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang membimbing kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum khotbah kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya padamu. Penolong hidup, kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur di saat dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan, dalam keberhasilan, tentunya itu merupakan sesuatu yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Tapi bagaimana? Apakah kita mampu mengucap syukur di saat kita berada dalam tekanan, berada dalam pergumulan sakit yang tak kunjung sembuh, berada dalam pergumulan persoalan rumah tangga yang tak kunjung selesai, bahkan ditambah lagi dengan pergumulan
COVID-19 yang tidak ada seorang pun tahu sampai kapan virus ini akan berakhir. Sehingga dengan adanya virus ini membuat sebagian orang di PHK, membuat sebagian orang tidak mendapatkan makanan. Nah saudara-saudara, apakah di tengah situasi seperti ini kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Memang, mengucap syukur di tengah situasi pergumulan, persoalan, tekanan tidaklah mudah. Tetapi hal itu juga yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, Paulus mengungkapkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itu juga tema yang diangkat oleh Sinode Gemim. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara-saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu berpikir positif di setiap keadaan yang dialaminya. Artinya ia mampu untuk percaya bahwa setiap keadaan yang dihadirkan oleh Tuhan, baik suka maupun duka, baik sukses maupun gagal, baik sakit maupun sehat, sesungguhnya itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Nah saudara-saudara, bacaan Alkitab kita di saat ini merupakan nubuat dari Nabi Yesaya atas keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah bagi umat Israel, yang pada saat itu umat sedang berada dalam pembuangan. Mereka sedang terserak ke 4 penjuru bumi. Namun Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada umat Israel untuk tidak berharap kepada orang lain, melainkan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab akan tiba saatnya umat yang dimurkai atau dihukum Tuhan akibat dosa mereka akan mengalami penghiburan dari Tuhan, akan mendapatkan keselamatan, karena murka Tuhan tidak untuk selamanya, melainkan Tuhan menghibur dan mendatangkan berkat bagi umatnya. Nah saudara-saudara, betapa besarnya kasih Allah bagi umatnya, bagi umat pilihannya. Namun tak selamanya kasih Allah datang dalam bentuk kebahagiaan. Tak selamanya kasih Allah dalam bentuk kesuksesan, keberhasilan. Karena terkadang Tuhan Allah memakai berbagai pengalaman situasi iman untuk menegur, bahkan juga mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana ungkapan yang berkata, lebih baik cambuk pengajaran yang menyakitkan namun menghidupkan daripada belayan kasih yang membinasakan. Jadi lebih baik cambuk pengajaran yang menyakitkan namun menghidupkan daripada belayan kasih yang membinasakan. Karena itu Yesaya mau mengajak umat untuk menyadari bahwa murka Allah bukan semata-mata menghukum umat, melainkan untuk mendisiplinkan umat dalam kasih Allah. Bahkan mau menyadarkan umat
bahwa satu-satunya penolong, satu-satunya sandaran hidup mereka hanyalah pada Allah tempat mereka berpaut. Tidak ada Allah lain yang dapat menolong mereka. Nah saudara-saudara, karena itu umat diajak untuk tetap selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Sekalipun pekerjaan Allah, rancangan Allah tidak dapat untuk kita mengerti, tidak dapat untuk kita pahami. Tetapi kita percaya bahwa rancangan Allah, pekerjaan Allah sesungguhnya mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, Nabi Yesaya mengajak umat untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya bersyukur, menyanyikan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan atas setiap perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang telah mereka terima. Dan nyanyian syukur itu kiranya juga dapat didengar dan diketahui di seluruh dunia. Dan seluruh dunia akan bergembira dan memuliakan Allah. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan kita yang pertama, mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena mengucap syukur merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Sebab kita bersyukur bukan karena kita bahagia, tetapi bersyukurlah maka kita bahagia. Karena orang yang bahagia bukan hanya ditentukan dari ia memiliki harta yang berlimpah, bukan hanya karena ia memiliki jabatan yang tinggi, tidak. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang mampu mengucap syukur di setiap keadaan yang dialami. Sekalipun yang dimilikinya hanya kecil ataupun sedikit, tetapi jika ada ucapan syukur, ada pikiran positif yang ia dapatkan, pasti ia mampu percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan hadirkan itu adalah yang terbaik. Dan yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu berpikir positif. Sehingga setiap keadaan apapun yang dialaminya, ia mampu untuk menaikkan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Apapun perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, ia mampu untuk percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun di tengah pandemi seperti ini, marilah kita jangan hanya bertanya, Tuhan, kapan virus ini akan berakhir? Tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan di setiap pergumulan yang kita alami? Karena ketika kita bertanya apa maksud Tuhan, kita dapat mengerti rencana Tuhan, jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita berpikir positif bahwa dengan pergumulan yang Tuhan hadirkan, mungkin Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan mau mengubah keluarga kita. Dengan pergumulan yang kita alami, mungkin Tuhan mau agar kita dapat menggali kembali talenta-talenta yang kita miliki. Karena pendeta saksikan di FB, banyak sekali anggota jemaat atau para ibu-ibu yang berkreasi membuat makanan, para pemuda remaja berkreasi dengan makanan yang dibuat jual online. Dengan adanya pandemi ini, sesungguhnya ada hal-hal positif yang boleh kita ambil. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan
Ada orang yang dengan pergumulan pandemi virus COVID-19, ada begitu banyak orang juga yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan, pergumulan ekonomi keluarga mereka. Karena itu mari kita tetap selalu berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Sebagaimana yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa tidak selamanya murka Tuhan ada bagi umatnya. Karena mungkin dengan situasi ini, Tuhan punya rancangan yang terindah. Tuhan punya jalan yang terbaik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kita harus percaya dan ingat bahwa jika Tuhan menutup satu pintu bagi kita, sesungguhnya ada pintu berkat yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan menguatkan kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, di saat ini kita akan mengikuti persiapan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-189 tahun. Kita ikuti pengajaran. Saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di rumah kita masing-masing, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptis dan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan,
perdamaian dan penyucian untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita
tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lainnya yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagi anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada saudara-saudara, apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Jemaat, anggota sidi jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari di saat ini kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kami mengucap syukur untuk setiap situasi kehidupan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, terkadang Engkau memakai berbagai musim kehidupan, baik suka maupun duka, sukses maupun gagal, sakit maupun sehat, dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk dapat tetap terus mengucap syukur di setiap keadaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kami menjalani hidup ini, kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah firman itu mampu menguatkan kami dalam kami menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Kami akan selalu diingatkan untuk tetap selalu bersyukur di setiap keadaan yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sekalipun terkadang Engkau menutup satu pintu bagi kami, sesungguhnya ada pintu berkat yang lain yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di hari Minggu ini. Dan di saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat
dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia. Kiranya Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Engkau yang tahu apa yang sementara mereka hadapi. Engkau yang tahu apa yang sementara mereka gumuli. Karena itu biarlah Engkau juga ya Tuhan yang selalu hadir di setiap musim kehidupan mereka. Jika Engkau dapati mereka sementara bergumul dengan sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Jika iman mereka lemah, biarlah Engkau menguatkan. Jika mereka dalam kesedihan karena duka cita atau pergumulan lainnya, biarlah Engkau memberi penghiburan bagi mereka. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami sungguh percaya ada Tuhan yang tidak tinggal diam dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu untuk anak-anak kami, baik di TK, SD, SMP, SMA, bahkan pun di perguruan tinggi yang mungkin sudah selesai dengan ujian, bahkan pun yang sementara mengikuti ujian. Tuhan Yesus yang akan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus berkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian yang dari Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan, mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar anak-anak yang pandai dan pintar, tetapi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhikmat. Tetapi juga kami berdoa untuk tugas pekerjaan dari saudara-saudara kami, bahkan pun usaha mata pencarian yang ditekuni. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga keberhasilan kesuksesan itu boleh digapai. Diberkati juga orang tua kami di usia yang lanjut. Biarlah Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan mereka, menikmati berkat Tuhan, bersama dengan anak cucu, dengan keadaan tubuh yang sehat kuat diberkati Tuhan selalu. Kami pun berdoa kepadamu untuk badan pekerja majelis jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati mulai dari ketua, Pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki, Master Teologi, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, bahkan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, Ketua-Ketua Bipra, UPK Bipra, Komisi-Komisi Kerja, BPPJ, Kostor Pegawai, Kelompok Fungsional Lansia, bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semua. Dalam tugas kerja pelayanan yang Engkau percayakan, biarlah kami mampu melakukan semua yang terbaik di hadapan-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang mau memberi diri dalam pelayanan di saat ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu menganugerahkan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dengan talenta yang mereka miliki, mereka mampu menjadi alat berkat Tuhan dalam pelayanan ibadah-ibadah jemaat yang ada di Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tetapi juga kami berdoa untuk kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan di hari Minggu ini, kiranya Tuhan memberkati juga kami. Baik pianis, pro kantor, kiranya Tuhan memberkati. Tim multimedia, pegawai, kiranya Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami semua. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai di pelosok desa, Tuhan taruh hikmat, roh takut akan Tuhan bagi mereka, agar mereka dapat mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan arif dan bijaksana. Hidup yang penuh dengan ketentraman, kerukunan, kedamaian, biarlah itu boleh kami rasakan bersama. Ya Bapa di surga, seluruh keberadaan kehidupan kami, sekalipun di tengah pandemi virus COVID-19, ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan yang turut bekerja di setiap langkah kehidupan kami. Kami sudah memberi persembahan,
Biarlah Engkau kuduskan apa yang telah kami berikan. Biarlah persembahan itu boleh digunakan, dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, kami akan merayakan perjamuan kudus dalam peringatan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-189 tahun. Kiranya Tuhan yang akan selalu memampukan kami, menolong kami, sehingga kami dapat mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hikmah. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Ini syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah kita, diundang berdiri. Kita angkat pujian NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganmu. Saudara-saudara, marilah di saat ini kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian kita sudah beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.